Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tindakan Luo Jiaolai yang tanpa takut menampar Tuo Bazantian, dan sikap hormatnya pada King Luo membuat 4 sosok paruh baya yang melindungi tuan muda kota kuno Langsi itu mematung. "Jiaolai, sepertinya kamu ada dendam dengan bocah liar ini," ucap King Luo saat melihat Luo Jiaolai kembali bergerak dan menghajar Tuo Bazantian. "Dia adalah pria busuk yang memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk menindas banyak gadis. Bahkan dulu aku hampir mati olehnya," jawab Luo Jiaolai menjelaskan. "Oh, ini menarik," ucap King Luo sambil menatap ke 4 sosok paruh baya yang berada 20 meter di hadapannya. "Apakah kalian pelindung bocah nakal ini?" Bukan tuan, kami kebetulan baru saja bertemu dengannya," jawab salah satu sosok tersebut terbata. "Jiaolai, apakah benar demikian?" tanya King Luo sambil menatap Luo Jiaolai yang sedang menampar Tuo Bazantian. "Mereka adalah orang klan Senqiu, mustahil mereka tidak mengenali Tuo Bazantian dan keluarganya," jawab Luo Jiaolai, membuat keempat sosok paruh baya itu terdiam. Setelah terdiam cukup lama, tiba-tiba salah satu dari mereka kembali berbicara. "Nona, jika tidak percaya tanya saja pada Tuan Tuo Bazantian," ucapnya dengan serius. "Bagaimana aku bisa bertanya pada bocah yang sudah tidak bisa bicara ini?" ucap Luo Jiaolai dengan santai sambil meninju wajah Tuo Bazantian dengan keras. Duar, tinjuan keras itu melepaskan semua gigi Tuo Bazantian dan membuat rahangnya yang telah bergeser kini semakin parah. "Tapi Nona bisa berbicara melalui telepati padanya," ucap salah sosok itu bersikukuh. "Jangan mencari pembelaan. Tindakan salah satu rombongan kalian sebelumnya dengan jelas telah berpihak pada bajingan ini. Apakah kalian juga ingin merasakan tinjuku?" Kata-kata Luo Jiaolai membuat keempat sosok paruh baya itu kembali terdiam. "Fang Ninghua keparat, kamu berani memukulku?" ucap Tuo Bazantian murka, berbicara melalui telepati dengan wajah yang sudah lebam membiru. "Jika aku takut, bagaimana mungkin aku berani memukulmu?" ucap Luo Jiaolai sambil mematahkan tangan kirinya, saat Tuo Bazantian dengan diam-diam ingin memanggil pasukan bantuan. "Ah!" teriaknya dengan suara tertahan, menahan rasa sakit yang luar biasa. "Fang Ninghua keparat, tunggu pembalasanku," ucapnya melalui telepati, dengan kemarahan menyala. "Dengan situasi seperti ini kamu masih berani mengancam. Benar-benar konyol," ucap Luo Jiaolai sambil mematahkan kedua kaki dan tangan kanannya. "Ah!" teriaknya menggeram kesakitan, meneteskan air mata, tanpa dapat melakukan perlawanan sedikitpun. "Nona Fang Ninghua," ucap keempat sosok paruh baya tersebut dengan wajah khawatir, menatap Luo Jiaolai dengan serius. "Tetua, apakah ada yang salah?" tanya Luo Jiaolai dengan santai. "Nona, bagaimanapun dia adalah. Tetua tenanglah, aku akan mengembalikan jasadnya pada kalian," ucap Luo Jiaolai, membuat keempat sosok paruh baya tersebut begitu terkejut. "Nona, apakah ini tidak bisa dibicarakan?" Kata-kata sosok paruh baya tersebut tercekat, saat Luo Jiaolai tiba-tiba menembakkan jarum emas hitam yang mengandung racun api tingkat menengah. "Ah!" teriak Tuo Bazantian dengan suara tertahan, meraung kesakitan. "Nona, ini," ucap sosok paruh baya tersebut panik, saat kultivasi Tuo Bazantian yang berada di tingkat 5 semi-abadi tidak mampu menahan serangan racun darah yang sangat ganas tersebut. Sus! Tiba-tiba 4 jarum emas beracun melesat ke arah para tetua tersebut, dan mengenai tubuh mereka. "Oh tidak," ucap keempat sosok paruh baya tersebut tanpa bisa menghindari serangan, berusaha melepaskan jarum tersebut sambil mengedarkan kekuatan, melawan serangan racun yang mulai memasuki kekuatan darahnya. "Bukankah sudah aku katakan sebelumnya,
bahwa aku akan mengembalikan jasadnya, ucap Luo Jiaolai dengan serius, membuat keempat sosok paruh baya yang sedang menahan rasa sakit melawan serangan racun tingkat api itu terdiam. Oh tidak, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ucap sosok paruh baya tersebut berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan wajah khawatir. Benar-benar sial, mengapa kita bisa bertemu dengan mereka? Jawab sosok lainnya menatap Luo Jiaolai dan King Ruo dengan serius. Tiba-tiba keempat sosok paruh baya itu berlutut. Tuan muda, Nona Fang Ninghua, mohon pengampunannya, aku Chiusai, berjanji akan mengikuti perintah Tuan dan Nona. Dengan wajah serius, penguasa, ucap Luo Jiaolai, menatap King Ruo dengan serius. Keputusannya ada di tanganmu, jawab King Ruo dengan santai. Terima kasih, penguasa. Lalu mengarahkan pandangannya pada Cuisai dan rombongannya. Baiklah, kali ini aku akan mengampuni kalian. Dan aku yakin kalian juga sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, ucapnya dengan serius. Baik, Nona, terima kasih, jawab Cuisai dengan serius. Kalian boleh kembali ke kota setelah Tuo Bazantian benar-benar mati. Setelah itu aku juga ingin kalian mengembalikan mayatnya pada pemimpin kota, ucap Luo Jiaolai dengan serius, sambil bergerak naik ke langit lalu meninggalkan tempat itu. Baik, Nona. Sambil menatap Luo Jiaolai dan King Ruo yang meninggalkan tempat itu dengan tubuh bergidik. Setelah memastikan King Ruo dan Luo Jiaolai meninggalkan tempat itu, Cuisai dan rombongannya mengeluarkan sumber daya yang mereka miliki untuk memulihkan racun api yang memasuki tubuhnya, tanpa memperhatikan Tuo Bazantian yang sudah sekarat, dan terus memuntahkan darah kehitaman dari mulutnya. 10 menit kemudian, Cuisai dan rombongan akhirnya dapat menetralkan racun api tersebut. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya sosok paruh baya lainnya, menatap Tuo Bazantian yang sedang meregang nyawa. Apalagi yang bisa kita lakukan, selain mengikuti perintah Nona Fang Ninghua, jawab Cuisai dengan serius. Tapi saudara, apakah saudara lupa bagaimana sosok muda itu membunuh saudara Moling? Kata-kata Cuisai membuat mereka terdiam. Saudara benar, apalagi dengan kuda naga yang ditungganginya, latar belakangnya pasti bukan orang sembarangan. Lalu saudara, apa rencana kita selanjutnya? Kita akan kembali ke kota saat Tuo Bazantian benar-benar telah mati, ucap Cuisai dengan serius. Baik, saudara. Lalu membicarakan rencana mereka. Di tempat lain, sus, kuda naga yang membawa King Ruo dan Luo Jiaolai terus bergerak memasuki kawasan dalam jurang kematian. Semakin dalam mereka memasuki kawasan dalam jurang tersebut, semakin kentara aura hewan buas tingkat tinggi. Setelah bergerak sejauh 35 km, mereka akhirnya tiba di kawasan bebatuan raksasa yang diselimuti kabut hitam yang sangat tebal. Penguasa, kita memasuki wilayah kekuasaan serigala gelap, itu artinya kita sudah tiba di hutan berkabut. 100 km lagi kita akan tiba di kota kuno Langxi, ucap Luo Jiaolai. Baik, jawab King Ruo dengan tenang, namun dengan kening berkerut, bergerak melewati celah dari batu-batu raksasa tersebut. Penguasa, apakah ada yang salah? King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika saat ini kita memasuki wilayah kekuasaan serigala gelap, lalu apa yang dilakukan oleh Tuo Bazantian sebelumnya? Mencari mangsa, penguasa, ucap Luo Jiaolai penuh arti. King Ruo menganggukkan kepalanya. Itu artinya dia ingin memanfaatkan situasi yang terjadi di kawasan jurang kematian. Benar, penguasa. Sambil terus bergerak dengan tenang. Jiaolai, mengenai keluarga cabang pertama, bagaimana kalian bisa berada di kota kuno Langxi? Tanya King Ruo dengan tenang. Luo Jiaolai menganggukkan kepalanya. Penguasa, setelah perang besar itu berakhir, terjadi perburuan besar-besaran yang dilakukan oleh Luo Liang dengan sangat intens. Saat itu keluarga cabang pertama hanya tersisa 2.000 orang. 1.000 diantaranya adalah anak-anak dan wanita, sedangkan sisanya hanya para kultivator tingkat rendah, membuat pemimpin keluarga cabang pertama yang saat itu dipimpin oleh leluhur Luo Nizan, dan 3 tetua tingkat tinggi melakukan pengorbanan darah. Pengorbanan darah.
Benar, saat itu sudah tidak ada lagi ahli mantra formasi, sehingga leluhur Luo Nizan menggunakan bejana langit, bersama ketiga tetua, membuat dunia kecil di dalam bejana itu dan menyegel semua orang di dalamnya, lalu melempar bejana tersebut ke dalam gerbang teleportasi. Cukup cerdas, hal ini bahkan tidak terpikirkan olehku. King Ruo membatin, sambil menyimak penjelasan Luo Jiaolai. Pertama kali bejana itu muncul di pinggiran kota Chifan, lalu leluhur Xingmin yang dipilih untuk menjadi pemimpin klan membawa semua orang ke kota Chengdu, hingga berpindah selama 6 kali, lalu menetap di kota kuno Langxi, setelah ayahku Eri dan paman ketiga Sidan, secara tidak sengaja menolong Bing Nan, tuan muda klan Bing, yang merupakan putra Perdana Menteri Kekaisaran Sen Sang. Lalu siapa pemimpin klan saat ini? Tanya King Ruo. Saat ini klan dipimpin oleh Paman Jingqi, ayah sebagai tetua pertama, dan Paman Sidan sebagai tetua kedua, dan Paman Wonin sebagai tetua ketiga. Selain itu, anggota klan yang sebelumnya hanya 2.000 orang kini juga sudah menjadi 4.000-an, mungkin sekarang sudah 5.000-an, jawab Luo Jiaolie menjelaskan. Sambil berbincang-bincang santai, setelah bergerak sejauh 35 km, tiba-tiba King Ruo dan Luo Jiaolai merasakan kehadiran hewan buas tingkat tinggi dalam jumlah yang cukup banyak. Penguasa, serigala gelap, ucap Luo Jiaolai penuh arti. King Ruo menganggukkan kepalanya. Apakah kamu juga ingin balas dendam pada mereka? Luo Jiaolai tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya. Baik, jika demikian aku akan mendahuluimu ke kota Langxi. Baik, penguasa, dengan penuh semangat, sambil menyerahkan kuda naga pada King Ruo. Baik, aku tunggu di kota Langxi, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, Luo Jiaolai lalu memancing hewan buas tersebut dengan melepaskan kekuatan darahnya. Dalam waktu singkat, puluhan aura hewan buas bergerak mendekatinya. Ngaum, oh, ngoek. Lolongan serigala gelap yang terus bergerak mendekatinya, memecah keheningan tempat itu. Datanglah. Sebelumnya kalian selalu memburuku, sekarang aku yang akan memburu kalian, ucapnya dengan penuh semangat. Di tempat lain, sus, King Ruo berpura-pura bergerak pergi. Setelah meninggalkan tempat itu cukup jauh, King Ruo lalu kembali bergerak menuju tempat Luo Jiaolai sebelumnya. Sosoknya berhenti dan bersembunyi di dahan pohon besar, mengawasi Luo Jiaolai yang sedang bersiap menunggu kedatangan serigala tersebut. Benar-benar gadis yang berani, ucap King Ruo sambil mengawasinya dengan tenang. Tidak lama kemudian, 20-an serigala bertubuh gelap setinggi 1 meter dengan taring peraknya. Bergerak ke arah Luo Jiaolai dengan melepaskan aura pembunuhan. Ngaum, awo, kawanan serigala tersebut melolong, memanggil pasukan bantuan, sambil terus bergerak mendekati Luo Jiaolai. Semi abadi tingkat 5 hingga tingkat 8, ucap King Ruo saat melihat kawanan serigala tersebut melintas di bawahnya. Sosok Luo Jiaolai bergerak, menyambut kedatangan kawanan serigala gelap tersebut dengan melepaskan serangan tombak petir. Duar, tembakan tombak petir itu mengenai kawasan serigala tersebut, menewaskan beberapa di antara mereka dan melempar belasan lainnya ke berbagai arah. Dari dahan pohon besar tersebut, King Ruo dengan tenang terus mengamati pertarungan tersebut dengan tenang. Setelah memastikan situasi Luo Jiaolai yang benar-benar dapat menghadapi serangan serigala gelap tersebut, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak memasuki kawasan dalam hutan berkabut dengan tenang. Duar, huar. Sayup suara pertempuran tersebut terus terdengar, hingga benar-benar hilang dari jangkauannya. Sosoknya bergerak dari pohon ke pohon, hingga akhirnya keluar dari kawasan hutan raksasa tersebut. Sosoknya tiba di tepi hutan, menatap gurun pasir yang sangat luas. Ternyata ada lagi gurun pasir, itu artinya, kota kuno Langxi ada di tengah gurun ini. Membatin sambil mengitari pandangannya, memeriksa kawasan tersebut dengan tenang. Api ini, King Ruo membatin saat merasakan jejak api kuno muncul dari kawasan dalam gurun tersebut. Setelah beristirahat di tempat itu cukup lama,
King Ruo lalu melanjutkan perjalanannya. Pada saat bergerak beberapa langkah, tiba-tiba King Ruo melihat ratusan sosok berjubah biru muncul dari kawasan dalam gurun, bergerak memeriksa wilayah perbatasan tersebut dengan seksama. Pasukan naga biru, batinnya, lalu menjauh dari tempat itu sambil mengabari hal tersebut pada Luo Jiaolai. Di kawasan dalam hutan berkabut, Luo Jiaolai yang sedang memburu serigala gelap tiba-tiba mendapat pesan jiwa dari King Ruo. Ternyata pasukan naga biru sudah berada di kota, batinnya, lalu bergerak menemui King Ruo. Di tempat lain, perbatasan hutan berkabut. 2 jam kemudian, saat matahari mulai tenggelam, tiba-tiba King Ruo merasakan aura Luo Jiaolai bergerak mendekatinya. Sus, sosoknya muncul di hadapan King Ruo. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Bagaimana pekerjaanmu? Tanya King Ruo dengan ramah. Cukup menyenangkan penguasa, maaf membuat penguasa menunggu cukup lama. Sambil menunjukkan puluhan mutiara jiwa serigala gelap, dengan aura semi-abadi tingkat 5 hingga tingkat 8. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan beberapa tanaman herbal tingkat tinggi. Baiklah, mari kita pergi ke kota, ucap King Ruo dengan tenang. Tapi penguasa, bagaimana cara kita menghindari pengawasan pasukan naga biru? King Ruo menganggukkan kepalanya. Tenanglah, tapi apakah kamu ingin kembali ke dalam dunia jiwa? Tanya King Ruo. Baik, penguasa. Lalu memberikan lencana emas klan Shen Fang pada King Ruo, yang merupakan nama samaran klan Luo di kota itu. Setelah Luo Jiaolai masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak memasuki gurun, sambil menghindari keberadaan pasukan naga biru yang sedang berjaga di kawasan tersebut. Sosoknya bergerak dengan tenang, hingga akhirnya melihat kota besar berbenteng di tengah hamparan batuan raksasa. Kota kuno Langxi, ternyata tempat ini sangat ideal untuk melatih api, batinnya saat merasakan kekuatan api kuno yang sangat kentara di tempat itu. Sosoknya bergerak dengan tenang, hingga akhirnya tiba di hamparan batu-batu raksasa tersebut dan bersembunyi di tempat itu. Ternyata api kuno ini ada di dalam kota, batinnya. Setelah memeriksa kawasan itu dengan seksama, King Ruo lalu bergerak naik ke atas langit kawasan itu yang sudah terbebas oleh aturan ruang dan waktu. Sosoknya bergerak naik ke atas langit kota yang mulai diselimuti awan gelap tersebut dengan tenang. Di atas langit, King Ruo tidak langsung memasuki kota itu, tetapi bersembunyi di balik mantra formasi ilusi, mengawasi kota itu dengan tenang. Pada saat akan memasuki kota itu, tiba-tiba King Ruo melihat Cui Sai dan rombongannya tiba di gerbang selatan kota. Sosoknya bergerak memasuki kota, melewati mantra formasi perlindungan langit kota tersebut dengan tenang. Aura ini, ucap King Ruo terkejut saat merasakan aura hewan buas abadi ada di kota itu. Sosok Luo Jiaolai muncul di sisinya. Penguasa, ucapnya dengan hormat, menatap King Ruo dengan heran. Jiaolai, kota ini dilindungi oleh hewan buas abadi, apakah kamu tahu hal ini? Ayah pernah mengatakan hal itu, tapi aku tidak yakin, karena sangat mustahil hewan buas dapat ditaklukkan oleh mereka yang lebih lemah darinya. Apakah penguasa merasakan keberadaannya? King Ruo menganggukkan kepalanya. Kota ini benar-benar dilindungi oleh hewan buas abadi tersebut. Tidak heran jika tempat ini dihindari oleh serigala gelap, padahal tempat ini sangat ideal bagi mereka. Lalu penguasa, apa rencana kita? Pergilah ke klan, dan kumpulkan semua orang. Aku akan menyusul, jawab King Ruo. Tapi penguasa, Jiaolai, aku masih belum mengetahui siapa tuan dari hewan buas ini. Jika tuannya adalah pemimpin kota, maka ini akan menjadi masalah. Sambil menjelaskan kedatangan Cui Sai dan rombongannya di kota itu. Baik penguasa, klan Fang ada di kawasan barat kota, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Setelah Luo Jiaolai meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu bergerak menuju istana kota tersebut. Sosoknya bergerak menuju pusat kota kuno tersebut dengan tenang. Di tempat lain, halaman istana kota Langxi.
Cui Sai dan rombongannya yang hendak memasuki istana langsung dihentikan oleh komandan pasukan yang berjaga di depan pintu istana. "Tetua, di dalam sedang ada pembicaraan penting, mohon untuk tidak mengganggu pertemuan," ucap komandan pasukan tersebut dengan serius. "Tapi ada hal penting yang ingin segera kami sampaikan pada Yang Mulia," ucap Cui Sai dengan serius. "Tapi, Tetua, katakan pada Yang Mulia, ini ada hubungannya dengan Pangeran Tuo Bazantian," ucap Cui Sai, membuat komandan pasukan tersebut tampak begitu terkejut. "Mari, Tetua," sambil membawa Cui Sai dan rombongannya memasuki istana. Di dalam istana, "Jenderal, putraku baru saja dilaporkan telah mati, tapi apakah aku juga tidak diizinkan keluar dari kota ini?" ucap pemimpin kota sambil mengebrak meja, menatap sosok berjubah biru dengan lencana naga di dada kanannya dengan sangat kesal. "Ini perintah langsung dari Yang Mulia Kaisar," ucap sosok paruh baya tersebut dengan serius. "Tapi apakah tidak ada pengecualian? Tuo Bajatan, perintah ini memang bertujuan agar tidak ada pemimpin kota yang meninggalkan kota, lagi pula pasukanku juga sedang memeriksa kawasan jurang kematian, apakah kamu tidak percaya pada kami?" ucap sang jenderal dengan tegas, membuat suasana di dalam ruangan itu semakin tegang. "Ah!" teriak Tuo Bajatan dengan kesal. Pada saat memimpin kota itu hendak berbicara, tiba-tiba komandan pasukan yang membawa Cui Sai dan rombongannya memasuki ruangan. "Komandan, apakah kamu tidak mendengar perintah?" ucap seorang jenderal, menatap komandan pasukan tersebut dengan kesal karena membawa orang lain memasuki ruangan tersebut. "Lapor jenderal, Tetua Cui Sai dan rombongannya membawa berita mengenai Pangeran Tuo Bazantian," ucap sang komandan, membuat Tuo Bajatan berdiri dari kursinya. "Tetua, apakah benar demikian?" dengan wajah serius. "Benar, Yang Mulia," ucap Cui Sai dengan hormat, lalu mengeluarkan mayat Tuo Bazantian dari dalam cincin penyimpanannya. "Apa?" ucap semua orang terkejut, menatap mayat Tuo Bazantian yang menghitam dengan aura racun yang begitu kentara. "Racun darah tingkat api," ucap sosok berjubah biru dengan tenang. "Oh tidak," ucap Tuo Bajatan dengan murka, menatap Cui Sai dan rombongannya dengan serius. "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa putraku berakhir seperti ini?" "Yang Mulia, kami menemukan pangeran sedang bertarung dengan kultivator wanita bertopeng, yang ternyata seorang ahli racun. Selain meracuni pangeran, kultivator itu juga membunuh saudara kami Cui Moling dan juga meracuni kami," jawab Cui Sai menjelaskan, bersama rombongannya menunjukkan kekuatan darah mereka yang masih belum bersih dari racun api tersebut, membuat sang raja terdiam. "Kultivator wanita bertopeng, dan ahli racun. Tetua, apakah kalian tahu tingkat kekuatannya?" tanya seorang jenderal. "Semi abadi tingkat 8 tahap puncak, jenderal," jawab Cui Sai berbohong dengan wajah serius, membuat mereka kembali terdiam. "Lalu bagaimana dengan kultivator wanita bertopeng tersebut?" tanya seorang jenderal. "Kami berhasil melukainya, namun kami tidak berhasil menangkapnya," jawab Cui Sai. "Ah!" teriak Tuo Bajatan dengan sangat kesal, sambil meninju tangannya. "Yang Mulia, apa rencana kita?" tanya seorang jenderal. "Kumpulkan pasukan. Aku akan mencari bajingan tersebut," jawabnya dengan serius. "Yang Mulia," ucap jenderal jubah biru dengan tenang namun penuh arti. "Jenderal, jangan keterlaluan. Ini adalah urusan Yang. Jangan membuat masalah semakin kacau. Yang Mulia Kaisar sudah memberi perintah, apalagi sampai bergerak bersama pasukan. Apakah kalian ingin mati oleh pasukan naga bayangan? Lagi pula mencari kultivator wanita tersebut juga bukanlah hal yang mudah," ucap sang jenderal dengan serius, membuat Tuo Bajatan terdiam. "Ah!" teriaknya dengan sangat kesal. Di atas langit istana kota, King Ruo yang mendengar perbincangan serius itu begitu penasaran. Ternyata ada informasi yang terlewati oleh Jiao Lai, pasukan naga bayangan, seberapa kuat pasukan itu. Batinnya sambil mendengarkan percakapan di dalam istana tersebut. Di barat kota, sosok Luo Jiao Lai yang mengenakan topeng perak,
muncul di halaman istana klan, mengejutkan beberapa murid klan yang sedang berjaga. Sus, sus. Belasan murid lainnya muncul sambil mengarahkan senjatanya. Penyusup, siapa kamu? Tanya pemimpin pasukan dengan tombak perak teracung. Jika ingin tahu siapa aku, panggil patriark klan dan tetua pertama. Jawab Luo Jiaolai dengan serius. Membuat para murid itu sangat kesal. Ingin bertemu patriark dan tetua pertama klan kami, kamu tidak pantas. Ucap pemimpin pasukan, bergerak menyerang. Sus, sosoknya berkelebat di kegelapan malam, melepaskan serangan tombak peraknya. Duar, duar. Ledakan keras bergema saat tombak perak itu terkena tamparan tangan Luo Jiaolai dan menghancurkannya. Apa? Ucap mereka terkejut, sambil bergerak mundur, dan menjaga jarak. Dalam waktu singkat, puluhan sosok lainnya muncul di tempat itu, termasuk para tetua dan patriark klan. Sus, sus. Mereka muncul dan mengepung Luo Jiaolai dari berbagai arah. Sus, ledakan aura semi-abadi tingkat 9 tahap puncak dari tubuh Luo Jiaolai membuat mereka kembali menjaga jarak. Pada saat Luo Jingqian berbicara, tiba-tiba Luo Jiaolai melepaskan topeng peraknya, membuat mereka semua langsung mematung. Lai Er, apakah ini kamu? Ucap Luo Eryi dengan mata berkaca-kaca. Ayah, ucapnya sambil bergerak menghampiri sosok tersebut dan memeluknya dengan erat. Ayah, ini Lai Er, ayah. Tanpa dapat menahan air matanya, membuat suasana tegang itu menjadi haru. Akhirnya putriku kembali, ucap Luo Eryi dengan mata berkaca-kaca, memeluk Luo Jiaolai dengan hangat. Sus, sus. Beberapa sosok penting lainnya yang sebelumnya dikejutkan oleh suara ledakan, terus berdatangan, menatap suasana haru di tempat itu dengan gembira. Kakak Lai telah kembali, ucap beberapa gadis yang datang di tempat itu menatap Luo Jiaolai dengan penuh takjub. Suasana haru menyelimuti tempat itu. Mereka tidak menyangka jika Luo Jiaolai yang telah meninggalkan klan dalam waktu yang sangat lama, akhirnya kembali dengan selamat, bahkan telah berada di puncak kultivasi semi-abadi. Lai Er, kamu benar-benar luar biasa, paman bangga padamu, ucap Luo Jingqi dengan gembira, menatap Luo Jiaolai yang telah dapat menenangkan diri. Hormat pada paman, ucapnya sambil berlutut di hadapan patriark klan dengan hormat. Lai Er, bangunlah, ucapnya dengan gembira, menatap Luo Jiaolai dengan bangga. Terima kasih, paman. Sambil menatap semua orang dengan hangat. Setelah memberi hormat pada Luo Jingqi, Luo Jiaolai lalu mengarahkan pandangannya pada pemuda yang sebelumnya beradu pukulan dengannya. Adik Tianji, maaf aku telah menghancurkan senjata pusakamu, ucapnya sambil mengeluarkan tombak emas dari dalam cincin penyimpanannya, lalu memberikannya pada pemuda tersebut. Kakak, ini, menatap Luo Jiaolai dengan serius. Itu untukmu, ambillah, jawabnya dengan hangat. Terima kasih, kakak. Sambil meraih tombak emas tersebut, lalu menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Lai Er, ucap Luo Eryi penuh arti, karena yakin putrinya tidak akan membuat gaduh apalagi ingin memamerkan kekuatannya. Saudara Eryi, Lai Er, sebaiknya kita bicara di dalam saja, ucap Luo Jingqi penuh arti. Tidak perlu paman. Ayah, tujuanku membuat gaduh sebelumnya memang ingin mengumpulkan semua orang, dan meminta kalian untuk mengumpulkan semua anggota klan, karena kita akan meninggalkan tempat ini, ucapnya dengan serius. Kata-kata Luo Jiaolai membuat tempat itu menjadi hening. Mereka yang sebelumnya begitu gembira dengan kehadirannya, kini mematung. Lai Er, apakah kamu bisa menjelaskan hal ini? Tanya Luo Jingqi dengan serius. Paman, sebelumnya aku datang bersama penguasa muda King Ruo, yang akan membawa kita meninggalkan tempat ini, namun saat ini penguasa muda sedang ada sedikit urusan dan memintaku untuk mengumpulkan semua anggota klan. Jawaban Luo Jiaolai membuat mereka semakin heran, dan menganggap hal itu sangat tidak masuk akal. Lai Er, jangan bercanda, apalagi sampai membuat suasana gaduh. Ini tidak lucu, ucap Luo Si dan tetua kedua klan, dengan wajah kecewa, membuat Luo Jiaolai langsung terdiam.
Luo Jiaolai yang tidak menyangka tanggapan patriark dan ayahnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Paman, ayah, selama kalian mengenalku, apakah kalian pernah mendengarku berbohong mengenai sesuatu? Luo Jingqi, Luo Eryi dan Luo Xidan, bahkan beberapa sosok yang mengenalinya, menggelengkan kepalanya. Jika demikian lalu mengapa kalian menganggap kata-kataku sebelumnya sebagai hal yang tidak masuk akal? Aku tidak bercanda, saat ini kekuatan Shen Luo yang agung dari terah pertama sedang dibangkitkan kembali. Apakah kalian pernah mendengar nama klan Zengyin di kota bunga semi selatan dari Kekaisaran Shen Wang? Lai sebaiknya kamu beristirahat dulu, besok kita bisa membicarakan ini kembali, ucap Luo Eryi dengan lembut. Melihat tidak ada tanggapan semua orang termasuk dari ayahnya, Luo Jiaolai yang mulai putus asa meyakinkan mereka, hanya bisa menggelengkan kepala. Paman, ayah, apa yang membuat kalian tidak mempercayaiku? Dengan wajah serius, Lai kami semua telah melihat kejatuhan penguasa agung, kejatuhan penguasa muda Luo Jian, dan beberapa klan pelayan. Lalu bagaimana bisa kami percaya jika ada seseorang yang mengaku sebagai penguasa muda, membangun kekuatan Shen Luo, bahkan memiliki nama King, jawab Luo Jingqi dengan serius. Jangankan untuk membangun kekuatan Shen Luo, dapat bertahan di kota ini saja sudah sangat berat bagi kita, ucap Luo Wonin, tetua ketiga ikut menimpali. Luo Jiaolai menggelengkan kepalanya dan terdiam cukup lama, hingga akhirnya dia menemukan solusi tersebut. Pedang Sue Luo, batinnya, lalu mengeluarkan pedang berwarna biru keemasan tersebut dari dalam cincin penyimpanannya. Treng, kilatan petir yang sangat murni dan mengerikan muncul dari bilah pedang yang mirip seperti pedang langit biru tersebut, membuat semua orang langsung bergerak mundur dan menjaga jarak. Lai ini, paman, ayah, ini adalah pedang Sue Luo, diciptakan langsung oleh penguasa muda, khusus untuk membunuh mereka di luar terah pertama. Bahkan senjata ini dapat membunuh semi-abadi tingkat 9 tahap puncak. Ini adalah satu-satunya bukti yang dapat aku tunjukkan sekarang, bahwa penguasa muda memang ada. Bahkan aku telah bertemu dengan penguasa agung Luo Feng, mengenai nama King yang dimilikinya. Aku bisa menjelaskannya nanti, ucapnya dengan serius, tiba-tiba menggorok lehernya dengan pedang tersebut. Lai tidak, ucap semua orang panik. Namun mereka begitu terkejut saat pedang itu seperti menebalkan mata bilahnya, tanpa melukai Luo Jiaolai sedikitpun. Adik Tianji, ucap Luo Jiaolai, tiba-tiba menembakkan pedang Sue Luo pada pemuda tersebut. Oh, tidak, ucap semua orang panik. Sus, pedang yang dapat menghancurkan Luo Tianji tersebut tiba-tiba berhenti 1 cm di hadapannya. Adik Tianji, kamu juga dapat menguji pedang ini, ucapnya dengan serius. Maksud kakak? Tanya Luo Tianji dengan kebingungan. Tianji, di dalam pedang ini ada kekuatan darah penguasa muda King Luo, dan kekuatan darah penguasa agung Luo Feng. Selain itu, pedang ini juga memiliki kesadaran dewa penguasa muda, yang dapat mengenali kekuatan darah musuhnya, ucap Luo Jiaolai yang ingin Luo Tianji merasakan kemurnian kekuatan petir pedang tersebut. Tianji tidak, ucap Luo Xidan dengan serius, saat pemuda itu tiba-tiba menyentuh pedang Sue Luo yang ada di hadapannya. Treng, kekuatan petir murni dari pedang itu menyelimuti tubuh Luo Tianji, dan seolah menyatu dengan tubuhnya. Kakak benar, kesadaran pedang ini benar-benar mengenali darahku, dan membantu menenangkan kekuatan petir tubuhku, ucapnya sambil menggerak-gerakan pedang tersebut, membuat semua orang menjadi penasaran. Tianji, apakah kamu percaya kakak sekarang? Tanya Luo Jiaolai dengan serius. Aku percaya kakak, jawabnya dengan sungguh-sungguh, lalu mengembalikan pedang tersebut. Terima kasih, ucap Luo Jiaolai, yang tiba-tiba menebaskan pedang tersebut pada Luo Xidan, membuat wajah tetua kedua itu mematung dengan wajah pucat pasi. Oh tidak, ucapnya tanpa dapat menghindar. Sus, pedang tersebut berhenti 1 cm di lehernya. Lai jangan main-main dengan pusaka tingkat tinggi seperti ini, ucapnya dengan terbata, menatap pedang Sue Luo dan Luo Jiaolai dengan gugup. Lai kamu, ucap Luo Eryi dengan wajah serius.
Paman, ayah, aku juga ingin kalian memeriksa pedang ini, ucapnya serius. Lai ucap Luosi dan mencoba menjauhkan pedang tersebut dari lehernya dan menyentuh pedang tersebut dengan gugup. Treng! Ledakan petir tiba-tiba muncul dari bilah pedang tersebut dan menyelimuti tubuhnya. Ini, ucapnya terbata, membiarkan kekuatan petir tersebut memasuki tubuhnya. Saudara, ucap Luo Jingqi, saat melihat Luosi dan tiba-tiba meneteskan air matanya. Saudara, aura emas ini, ucapnya terbata, membuat Luo Jingqi dan Luo Eryi yang begitu penasaran lalu menyentuh pedang tersebut, bahkan membuat Luo Wonin yang begitu kesal ikut menyentuh pedang tersebut. Treng! Petir hitam keemasan yang muncul dari dalam pedang tersebut menyelimuti tubuh mereka. Ini, ucapnya mematung, terdiam dan saling berpandangan. Apakah kalian percaya sekarang? Tanya Luo Jiaolai, memecah keheningan tempat itu. Lai di mana penguasa muda sekarang? Tanya Luo Jingqi sambil melepaskan tangannya dari bilah pedang tersebut. Paman, penguasa muda sedang memeriksa kawasan terlarang kediaman pemimpin kota, jawab Luo Jiaolai dengan jujur. Memeriksa kediaman pemimpin kota? Tanya tetua ketiga dengan serius. Benar paman. Lai mengapa bisa demikian? Tanya tetua pertama dengan serius. Karena aku telah membunuh Tuo Bazantian, ayah, jawab Luo Jiaolai membuat mereka langsung mematung. Lai jangan bercanda, ucap Luo Eryi dengan serius. Lai apakah kamu tahu akibatnya jika berurusan dengan Tuan Tuo Bajiatan? Ucap Luo Jingqi dengan serius. Lai klan Tuoba memiliki hewan buas pelindung, yang dirumorkan sudah berada di tingkat abadi. Dengan kekuatan kita ini, ucap Luosi dan ikut menimpali dengan wajah serius. Ayah, paman, tenanglah, mereka tidak akan pernah tahu siapa pelakunya. Selain itu, jikapun mereka tahu, selama penguasa muda ada di kota ini, kita akan aman. Lai jangan bercanda. Tingkatan kekuatan hewan buas itu ada 2 tingkat dari kekuatan sejati kita. Apalagi hewan buas itu sudah berada di tahap abadi, ucap Luo Wonin. Pada saat Luo Jiaolai hendak menanggapi kata-kata tetua ketiga tersebut, tiba-tiba raungan keras hewan buas dari pusat kota menggetarkan tempat itu. Oh tidak, ini aura hewan buas abadi, ucap Luo Jingqi dengan wajah serius. Benar, ini hewan buas abadi, ucap Luo Eryi menatap Luo Jiaolai dengan serius. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Luo Sidan. Paman, beri perintah untuk segera mengumpulkan semua orang di tempat ini, ucap Luo Jiaolai berbicara pada patriark melalui telepati dengan wajah serius. Baik, Lai terima kasih sudah mengingatkan, ucap Luo Jingqi, lalu memberi perintah pada semua orang. Kumpulkan semua orang sekarang. Dan bawa semua benda berharga yang kalian miliki tanpa terkecuali. Ucapnya memberi perintah. Baik, Patriark, jawab semua orang dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Ayah, aku juga akan pergi menemui ibu, ucap Luo Jiaolai dengan serius, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Baik, ucap Luo Eryi, menatap kepergian Luo Jiaolai sambil menggelengkan kepalanya. Setelah semua orang pergi, Luo Jingqi lalu membawa Luo Eryi, Luo Sidan, dan Luo Wonin memasuki istana klan untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya. Di tempat lain, di atas langit istana kota Langxi, King Ruo yang sedang berada di tempat itu tiba-tiba dikejutkan dengan raungan hewan buas dari dalam istana. Tidak lama kemudian, duar, ledakan pertempuran terjadi di dalam istana, menggetarkan tempat itu dengan hebat. Tuo Bajiatan benar-benar menentang perintah kaisar, ucap King Ruo, yang tidak menyangka jika raja kota itu akan menyerang jenderal pasukan naga biru yang melarangnya meninggalkan kota itu. Dengan teknik sirah bulan perak, King Ruo yang dapat membaur dengan kegelapan malam itu lalu bergerak memasuki istana. Sosoknya muncul di dalam istana, mendapati ular api berkepala 3 sedang membakar jenderal jubah biru dan 2 komandan pasukannya yang sedang melakukan perlawanan. Ular ini ternyata sedang mempermainkan mangsanya. Membatin,
saat merasakan ledakan aura abadi tingkat 2 dari hewan buas tersebut. "Jenderal Bing Xiaba, tinggalkan tempat ini," ucap komandan pasukan yang berada di sisinya, berusaha melakukan perlawanan. "Komandan, kamu kira kita bisa pergi dari medan pertempuran abadi ini? Sekarang kita adalah mangsanya. Lebih baik mati bersama," ucapnya dengan gigih, sambil menahan semburan api hitam tersebut menggunakan perisai giok merah dengan lambang naga biru. Sus! King Ruo tiba-tiba memasuki medan pertempuran abadi hewan buas tersebut, menembakkan bola emas transparan ke arah Bing Xiaba. Mengejutkan Tuoba Jiatan dan semua orang yang ada di tempat itu. "Tutuan muda itu," ucap Cui Sai dan rombongannya terbata, menatap King Ruo yang begitu santai di hadapan semburan api hitam yang dapat membunuh semi-abadi tingkat 9 tahap puncak dengan seketika tersebut. "Tutuan," ucap Bing Xiaba terbata, menatap King Ruo dengan penuh rasa syukur. "Jenderal, pulihkan dirimu," ucap King Ruo, sambil memberikan 3 butir pil emas penyembuh Fuyuan. Terima kasih, Tuan." Sambil menerima pil tersebut dan langsung menyerapnya. Setelah memberikan pil penyembuhan Fuyuan pada Bing Xiaba, King Ruo lalu membalikkan badannya. Menatap ular emas berkepala 3 yang terlihat sedang berhati-hati tersebut dengan tajam. Sus! Sosoknya tiba-tiba bergerak dan menampar kepala ular satu persatu. Duar, duar, duar. Tamparan keras itu membenamkan ketiga kepala ular itu di lantai aula istana, dan menghentikan semburan api dari mulutnya, membuat suasana di tempat itu menjadi hening. Sangat kuat, ucap Cui Sai dan rombongannya ternganga, bahkan membuat Bing Xiaba dan kedua komandan pasukannya membelalakkan matanya. "Sampai kapan kamu akan terus menyembunyikan kepalamu itu?" Kata-kata King Ruo membuat ular hitam berkepala 3 yang sebelumnya merasakan aura penindasan hewan buas abadi tingkat 4 milik Ying Huai tersebut langsung mengeluarkan kepalanya. Ampun Tuan," ucapnya terbata, menatap King Ruo dengan ketakutan. Sus! Bola emas transparan sebesar kepala orang dewasa tiba-tiba muncul di tempat itu. "Masuklah," ucap King Ruo dengan tegas. "Baik, Tuan," ucap ular itu, lalu mengecilkan ukuran tubuhnya, bergerak memasuki bola emas transparan tersebut, membuat Tuoba Jiatan terduduk. "Oh tidak," ucapnya dengan menahan tangis, menatap King Ruo yang sedang memasukkan bola emas transparan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Sus! Medan pertempuran abadi yang muncul di tempat itu ikut lenyap. "Jenderal, selanjutnya aku serahkan padamu," ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Bing Xiaba yang telah selesai memulihkan dirinya. "Terima kasih, Tuan." Menangkupkan tangannya dengan hormat, menatap King Ruo penuh arti. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan ramah. "Apakah Tuan dari pasukan naga bayangan?" King Ruo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ramah. "Lalu mengapa Tuan menolong kami?" Menatap King Ruo dengan serius. "Jenderal, jika Anda kembali ke ibu kota kekaisaran, sampaikan salamku pada Tuan Muda Bing Nan," ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi beberapa buah-buahan abadi dan pil tingkat tinggi, membuat Cui Sai dan rombongannya kembali berpandangan. "Saudara, ternyata dia adalah teman Tuan Muda Bing Nan," jadi panggilan penguasa yang diucapkan oleh Nona Fang Ninghua sebelumnya benar-benar menunjukkan identitasnya, ucap Cui Sai berbicara pada rombongannya melalui telepati. "Benar, dia pasti putra seorang penguasa agung," jawab Cui Sai menatap King Ruo dengan hormat. Terima kasih, Tuan," ucap Bing Xiaba sambil menerima cincin penyimpanan dari King Ruo dengan hormat. "Baik, apakah ada lagi?" tanya King Ruo. "Mengenai tindakan Raja Tuoba Jiatan, apakah Tuan punya saran?" Menatap King Ruo dengan serius, membuat Tuoba Jiatan yang sedang menahan tangis kehilangan ular hitam berkepala 3 miliknya terdiam dengan wajah pucat pasi. "Menentang perintah Kaisar, tentu saja hukuman mati, namun keputusannya ada pada Jenderal," jawab King Ruo. "Baik Tuan, terima kasih sarannya," ucapnya dengan hormat. Setelah menjawab pertanyaan Bing Xiaba, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya membias, lalu lenyap dari tempat itu. Setelah King Ruo pergi,
Bing Xiaba lalu mengarahkan pandangannya pada Tuoba Jiatan yang terdiam mematung dengan wajah pucat pasi. Tuoba Jiatan, mulai hari ini, kamu bukan lagi pemimpin kota kuno Langxi. Selain itu, kekuasaan ini secara penuh juga ditarik dari klan Shen Tuoba. Oh tidak, ucapnya meraung sedih. Sebagai rasa hormatku atas pengabdian klan Shen Tuoba pada kota kuno Langxi, maka aku memberikan waktu padamu untuk berduka atas kematian putramu, dan mengganti hukuman mati dengan penurunan tingkat kultivasi. Apakah kalian semua setuju? Kami setuju Jenderal, ucap semua orang, membuat Tuoba Jiatan meraung keras. Ah, keparat kalian semua, ucapnya mulai menggila. Prajurit, tangkap dan tenangkan dia, ucap Bing Xiaba, membuat beberapa prajurit langsung bergerak menangkapnya. Di tempat lain, sosok King Ruo muncul di atas langit istana kota Langxi, lalu bergerak ke arah barat kota. Sosoknya bergerak dengan tenang. Di tempat lain, halaman istana klan Shen Fang. Di tempat itu telah berkumpul semua anggota klan Shen Luo, bahkan Luo Jinggi, Luo Eryi dan Luo Xidan, juga berada di tempat itu, berusaha menenangkan semua orang yang mulai gelisah. Lai Er, ini sudah terlalu lama, apa yang harus kita lakukan? Tanya Luo Xidan berbicara pada Luo Jiaolai yang berdiri bersama ibunya. Paman tenanglah, penguasa muda pasti akan datang, jawabnya dengan tenang. Tapi bagaimana dengan mereka? Sambil mengarahkan pandangannya pada seluruh anggota klan yang ada di tempat itu. Paman, mengapa harus khawatir? Bukankah situasi seperti ini sudah sering kita hadapi? Kata-kata Luo Jiaolai membuat Luo Xidan terdiam. Lai Er benar, bukankah situasi seperti ini sudah sering kita hadapi, ucapnya, lalu tersenyum santai. Baru saja Luo Xidan selesai berkata-kata, tiba-tiba dari atas langit klan, muncul sosok King Ruo yang bergerak turun ke arah mereka dengan perlahan. Hormat pada penguasa muda, ucap Luo Jiaolai, lalu berlutut dengan hormat, diikuti oleh Luo Jinggi dan semua orang, lalu bersujud dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo mendarat di tangga istana dengan perlahan. Terima kasih, penguasa muda, ucap semua orang, menatap sosok King Ruo dengan hormat. Maaf membuat kalian menunggu terlalu lama, ucap King Ruo, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, menatap semua orang dengan hangat. Penguasa, bagaimana dengan situasi di istana kota sebelumnya? Tanya Luo Jiaolai dengan serius. Tenanglah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawabnya dengan tenang, sambil menatap Luo Jingqi, Luo Lai, Luo Xidan, Luo Wonin yang terdiam mematung. Lalu, penguasa, bagaimana dengan hewan buas abadi tersebut? Tanya Luo Jiaolai dengan penasaran. Ular hitam berkepala 3, hanya abadi tingkat 2, jawab King Ruo dengan tenang, membuat Luo Jingqi dan rombongannya ternganga. Hanya hewan buas abadi tingkat 2, ucap Luo Xidan berbicara pada rombongannya melalui telepati menatap King Ruo yang tersenyum santai dengan tatapan tidak percaya. Jingqi, apakah ada anggota klan yang tertinggal? Tanya King Ruo membuyarkan lamunan mereka. Di tempat ini tidak ada penguasa, namun ada belasan dan ada 5 kelompok yang menjalankan misi dan masih belum kembali, jawab Luo Jingqi dengan hormat. Penguasa, apa solusi bagi mereka yang belum kembali? Tanya Luo Jiaolai. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jingqi, kirim pesan pada mereka semua untuk segera pergi ke klan Shen Zhenyin di kota Bunga Semi Selatan, ucap King Ruo. Baik, penguasa muda. Dengan hormat, lalu meminta tetua misi klan untuk mengirim pesan jiwa pada murid klan yang sedang dalam misi klan tersebut. Jingqi, kita akan segera meninggalkan klan, apakah Jiaolai sudah menjelaskan tujuan kedatanganku sebelumnya? Sudah, penguasa, jawabnya dengan hormat. Baik, karena semua orang sudah berkumpul maka kita akan segera meninggalkan tempat ini, ucap King Ruo meminta Luo Jingqi dan Luo Jiaolai untuk ikut berkumpul dengan anggota klan yang berada di halaman istana. Baik, penguasa muda. Dengan sikap hormat, walaupun dengan wajah ragu dan bingung, Luo Jingqi dan rombongannya tetap turun dari tangga istana.
lalu bergerak berkumpul bersama anggota klan lainnya. Jiaolai, tolong rahasiakan keberadaan dunia jiwa, ucap King Ruo, berbicara pada Luo Jiaolai melalui telepati. Baik, penguasa muda, hamba mengerti, jawabnya dengan sungguh-sungguh. Setelah semua orang berkumpul di halaman istana tersebut, King Ruo lalu mengibaskan tangannya. Sus, cakram emas raksasa muncul dari atas langit, memecah menjadi jutaan cakram emas kecil, lalu membentuk kubah emas transparan yang menyelimuti 5.000 anggota klan Shen Luo yang ada di tempat itu. Ini, ucap Luo Jingqi terbata, menatap bola emas transparan yang terbentuk dari jutaan cakram mulai diselimuti oleh kabut putih yang melepaskan aura kehidupan. Sung, getaran kecil mengejutkan mereka, saat bola emas yang diselimuti kabut putih itu seperti bergerak. Berpindah dari tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.